Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alang Maulana, mahasiswa Prodi Manajemen, Fakultas Ilmu Bisnis dan Sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pembiayaan Al-Qard Al-Hasan dalam perbankan syariah sebagai salah satu bentuk pembiayaan sosial yang sangat relevan di era sekarang. Lanjut, di sini ada pengertian Al-Qard. Kita mulai dari pengertian dasar. Secara bahasa, Al-Qard berasal dari kata yang artinya memotong, karena si pemberi pinjaman seolah-olah memotong hartanya untuk membantu orang lain. Dalam konteks perbankan syariah, Al-Qard adalah akad pinjaman tanpa imbalan, tidak ada bunga, tidak ada margin yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Nasabah hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman saja. Baik, di sini berikutnya ada dasar hukum Al-Qard dalam Islam. Landasan hukum Al-Qard dalam Islam yaitu sangat kuat. Dari Al-Quran kita bisa lihat misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 245 dan Quran surat Al-Hadid ayat 11 yang menyebut tentang pinjaman yang baik kepada Allah. Artinya pemberi pinjaman kepada sesama itu sangat mulia. Dari hadis, Nabi SAW bersabda bahwa orang yang memberi pinjaman 2 kali pahalanya sama seperti sedekah 1 kali. Jadi konsep ini memang sangat ditekankan sebagai ibadah sosial. Baik, berikutnya kita memasuki landasan hukum yang ada di Indonesia. Yaitu yang pertama, Fatwa DSN MUI. Fatwa ini menetapkan Al-Qard adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dan tidak diperbolehkan mengambil manfaat atau keuntungan dari akad ini kecuali biaya administrasi yang real. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 1 angka 25 menyebutkan akad qard adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan kewajiban nasabah untuk mengembalikan dana yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Yang ketiga juga ada peraturan OJK. Dalam praktik akuntansi syariah di Indonesia, PSAK di Syariah nomor 59 juga mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan qard sebagai pinjaman yang tidak menghasilkan keuntungan komersial bagi bank. Berikutnya kita masuk ke tujuan dan manfaat Al-Qard. Tujuan utama Al-Qard adalah untuk membantu masyarakat secara sosial. Dan manfaatnya juga antara lain ada mendorong inklusi keuangan bagi kalangan yang tidak mampu. Yang kedua, mencegah praktik riba. Yang ketiga, membangun reputasi positif bank syariah. Yang keempat, mendukung program pembiayaan mikro. Dan kelima, menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap bank syariah. Dengan adanya Al-Qard, bank bisa dekat dengan masyarakat dan menumbuhkan loyalitas nasabah. Selanjutnya, kita akan masuk ke ciri-ciri pembiayaan Al-Qard. Ciri khas dari Al-Qard sendiri itu tidak ada margin atau bunga, bertujuan sosial, boleh ada biaya administrasi real, kadang disertai jaminan, dan yang paling penting, yang dikembalikan hanya pokok pinjaman. Selanjutnya kita memasuki praktik Al-Qard dalam perbankan syariah. Dalam praktiknya, pembiayaan Al-Qard telah diterapkan oleh berbagai lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari komitmen sosial mereka. Bentuk implementasinya sangat beragam, tergantung pada kebutuhan masyarakat dan kebijakan masing-masing bank. Beberapa contoh umum dari penerapan Al-Qard antara lain adalah talangan dana haji, pembiayaan mikro, dan kebutuhan darurat seperti biaya rumah sakit. Bank Syariah menjalankan program ini sebagai bentuk pengabdian sosial mereka kepada masyarakat. Nah, lanjut kita memasuki studi kasus Al-Qard. Nah, bisa dilihat ini adalah contoh realnya. Ibu Siti adalah seorang pedagang sayur di pasar tradisional. Akibat cuaca buruk, ia mengalami kerugian dan kehilangan modal untuk tetap bisa berjualan. Ibu Siti mengajukan pembiayaan Al-Qard ke Bank Syariah XYZ. Bank memberikan pinjaman sebesar 3 juta tanpa bunga, hanya dikenakan biaya administrasi sebesar 50.000. Dana tersebut digunakan untuk membeli kembali stok dagangan dalam 3 bulan. Ibu Siti mengambilkan pinjaman tersebut secara bertahap sesuai kesepakatan.
Transaksi ini tidak hanya menyelamatkan usaha Ibu Siti, tetapi juga menunjukkan peran sosial bank syariah dalam mendukung ekonomi kecil tanpa beban riba. Nah, gimana sih perhitungan pengembalian dan biaya administrasi? Di sini diketahui jumlah pinjaman pokoknya itu 3 juta. Biaya administrasi sekali di awal itu 50.000. Dan total yang harus dikembalikan adalah 3 juta. Jumlah angsuran bulanan adalah 3 juta dibagi 3 bulan. Berarti 1 juta per bulan. Jadi rumus sederhananya itu total angsuran sama dengan pokok pinjaman dibagi tenor per bulan. Karena tidak ada bunga, tidak ada perhitungan margin atau keuntungan, biaya administrasi tidak dihitung dalam angsuran, dibayar terpisah di awal. Selanjutnya kita memasuki perbandingan Alqord dan Murabahah. Di sini kita lihat perbandingannya dengan Murabahah. Kalau Alqord itu pinjaman tanpa keuntungan, tujuannya sosial, sedangkan Murabahah adalah akad jual beli, bank mengambil margin dari harga jual barang. Jadi jelas perbandingannya ada di tujuan, objek akad, dan sumber pengembalian. Nah, jadi kesimpulan pada pemaparan kesempatan kali ini, Alqord merupakan solusi keuangan Islami yang berbasis solidaritas, nilai sosial, dan dalam praktiknya perbankan syariah, Alqord tidak hanya membantu nasabah secara ekonomi, tapi juga memperkuat citra bank sebagai lembaga yang peduli pada kesejahteraan masyarakat. Implementasi Alqord perlu terus didorong sebagai bagian dari misi sosial perbankan syariah. Baik, sebagai penutup saya ingin mengutip sabda Nabi, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita menjadi pribadi yang bermanfaat termasuk dalam bidang ekonomi dan perbankan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.